Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan live event Metro TV penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas, Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk tahun 2020 sampai 2050. Kali ini bersama saya Reno Reksa. Pemirsa, dalam Musrenbangnas RKP 2024 ada satu tema besar yang diambil, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program live event Metro TV penutupan Musrenbangnas RKP 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk tahun 2020-2050 selama 90 menit ke depan. Dan kalau saya mengantongi beberapa data, nanti juga akan ada sambutan serta arahan yang akan diberikan oleh beberapa pihak. Yang pertama tentu dari Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sambil kita menunggu acara ini dimulai, saya pada kesempatan pagi ini sudah bersama dengan PLT Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Erwin Dimas. Pak Erwin, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di live event Metro TV. Sambil kita menunggu Pak kedatangan Wapres dan acara ini dimulai, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit. Saya penasaran terkait dengan tema ya. Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Betul. Kenapa tema ini yang diambil Pak? Jadi kalau kita lihat ya dari sisi penyusunan dokumen perencanaan, itu kita harus berdasarkan pada evaluasi. Nah, kita di Bappenas melakukan evaluasi pembangunan 5 tahun terakhir ini, kemudian kita menghasilkan tema itu. Karena kita melihat ada beberapa indikator-indikator yang memang kita perlu sebuah perbaikan di situ. Temanya lahir dari situ sebetulnya. Berarti tema ini berdasarkan dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Betul. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan ini saya baca transformasi ekonomi, ada aspek ekonomi. Pak Erwin, apakah ini juga akan ada atau ada kaitannya dengan karena pandemi kemarin kita sangat berjuang dalam hal ekonomi? Ada kaitan dengan itu Pak? Pasti. COVID kita selama 2,5 tahun itu cukup membuat ekonomi kita terbebani, sehingga kita memiliki berbagai PR yang kita harus perbaiki. Baik perbaiki akibat dari tanda kutip hal yang negatif ditimbulkan oleh COVID tadi, juga hal yang tertinggal akibat dari keterlambatan akibat COVID tadi. Misalnya pertumbuhan ekonomi, kita kan juga mengalami permasalahan di situ akibat dari COVID kemarin. Itu adalah salah satu dari indikator yang kita review, Mas. Oke. Kemudian ada dua variabel berikutnya, inklusif dan berkelanjutan. Kenapa harus inklusif? Kenapa harus berkelanjutan, Pak Erwin? Kita merasa bahwa kita Indonesia yang sedemikian besar, dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, daerah yang bervariasi, dengan berbagai latar belakang berbeda. Kita tidak boleh bersifat eksklusif. Pembangunan harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu kita harus bersifatnya inklusif. Makanya di sini kalau kita lihat nanti mungkin di paparan Pak Menteri juga disampaikan, arti dari inklusif itu apa? Yaitu sebetulnya adalah pemerataan sebetulnya dari kue-kue pembangunan yang akan kita bangun nanti. Itu inti dari kata inklusif. Inklusif, pemerataan. Berarti sampai dengan saat ini masih harus dikejar untuk pemerataan itu Pak? Kita masih memiliki PR di situ, wilayah maupun antar pendapatan di masyarakat kita. Saya juga dapat kabar ini Pak Erwin, 2024 ini menjadi tahun yang sangat krusial, bisa dijadikan fondasi yang harus kuat dan harus terselesaikan. Kenapa bisa begitu, Pak Erwin? Paling tidak untuk menjawab isu ini ada dua hal. Yang pertama begini, Presiden Jokowi memiliki rencana 5 tahun, 2020 sampai 2024. Karena setelah itu kan ada pemilihan presiden berikutnya. Nah, tahun 2024 adalah tahun terakhir beliau di kabinet ini. Nah, sehingga target-target maupun rencana pembangunan yang kita rencanakan di awal kemarin harus tercapai. Sehingga itulah krusialnya. Satu itu. Yang kedua adalah kita memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Yang itu akan habis tahun 2024 ini. Itu kita akan buat untuk hal yang baru lagi sampai dengan 2045. Jadi 2024 itu memiliki arti yang tersendiri bagi kita di dunia perencanaan bangunan. Berarti kerja keras ya Pak ya? Sorry, biasanya kerja keras ya, tapi ekstra keras. Kerja lebih keras lagi, tapi tetap harus enjoy lah. Oke, siap. Tapi begini Pak Erwin, 2024 harus ada capaian yang harus bisa diselesaikan, harus menciptakan sebuah pijakan yang cukup kuat untuk beberapa tahun berikutnya.
indikatornya apa saja Pak yang harus dikejar, yang harus dikerjakan? Beberapa indikator, Mas. Oke, baik. Kita tahan dulu ya, Pak Erwin. Kita melihat Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah memasuki venue untuk acara penutupan Musrenbangnas RKP 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Pemirsa, saya ajak Anda untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pagi hari ini. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Margo Yuwono. Yang kami hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko. Dan yang kami banggakan para generasi milenial dan para undangan lainnya, kami ucapkan selamat datang pada acara pengarahan Wakil Presiden RI pada acara Musrenbangnas RKP 2024 dan peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050. Hadirin yang kami hormati, acara pada hari ini akan diselenggarakan dan dibagi menjadi 3 agenda utama. Yang pertama adalah arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024. Yang kedua, penayangan video pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD. Dan yang ketiga adalah peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia Pak Weriwiono, para menteri yang hadir pada hari ini, terima kasih Pak Menteri KKP, Menteri Pertanian, Kepala BRIN, dan Kepala BPS, para Sekretaris Jenderal Kementerian, para Kepala Bapeda, para pejabat tinggi, madya, pratama, dan pejabat fungsional utama di Kementerian Lembaga, termasuk kelompok milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali penyampaian laporan ini, saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mampu dan hadir pada acara hari ini. Acara Musrenbangnas, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020-2050. Kepada Bapak Wakil Presiden, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pada acara ini. Demikian juga kepada Ibu dan Bapak yang berkenan hadir. Izinkanlah kami pertama menyampaikan proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 yang kami lakukan bersama Badan Pusat Statistik dan tentu saja akan membawa implikasi yang harus diterapkan oleh pemerintah. Perhitungan proyeksi penduduk tahun 2020 hingga tahun 2050 menggunakan 3 skenario, yaitu skenario trend business as usual tanpa ada kebijakan. Hasilnya adalah total fertility rate terus menurun sampai 1,9 di tahun 2045, diiringi dengan infant mortality rate mencapai 7,85. Skenario kedua adalah moderat dengan menargetkan TFR dijaga di angka 2.0 dan nilai infant mortality rate mencapai 5,8. Yang terakhir adalah skenario optimis. Skenario ini yang akan kita capai dengan menargetkan usia harapan hidup sebesar 80 tahun yang sederajat dengan negara-negara maju. Nilai TFR dijaga pada angka 2.0 dan infant mortality rate mencapai 4,2. Hasil proyeksi dengan skenario trend business as usual menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta atau bertambah 54,42 juta orang dari tahun 2020. Pertumbuhan penduduk periode 2020-2050 rata-rata sebesar 0,67% setiap tahunnya, melambat terus setiap tahun. Proporsi penduduk usia 0 hingga 14 tahun turun dari 24,56% pada tahun 2020 menjadi 19,61% pada tahun 2045. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik
dari 6,16% menjadi 14,61% pada tahun 2045. Saat ini perubahan struktur penduduk sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Tahun 2023, India menjadi negara dengan penduduk terbanyak menggantikan Tiongkok. Tiongkok diperkirakan sudah mengalami pertumbuhan penduduk negatif sejak tahun 2021. Posisi Indonesia pada tahun 2020 masih menjadi negara penduduk keempat terbesar di dunia. Namun pada tahun 2045 posisi Indonesia menurun ke peringkat ke-6. Hal ini karena pertumbuhan penduduk mulai melambat sejak tahun 2030-an. Posisi keempat dan kelima akan ditempati oleh Nigeria dan Pakistan. Berikut merupakan 5 kebijakan atau strategi yang perlu diterapkan oleh kita dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi. Yang pertama, perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kedua, perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia agar dapat tertutupi. Ketiga, perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang. Keempat, perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata. Dan yang terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan keluarga berencana era baru. Kebijakan tersebut perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial, ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas. Selain itu, perlu dipastikan bahwa ke depannya pemerintah mengembangkan care ekonomi untuk keseimbangan kerja perempuan dan laki-laki dengan tetap menerapkan sistem pengasuhan anak yang baik. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran. Proyeksi ini juga menggambarkan bahwa untuk gen milenial dan gen Z yang ke depan akan menjadi lansia dan pralansia seharusnya bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah persiapan pensiun dengan terus mengumpulkan bekal secara ekonomi, yaitu dalam bentuk jaminan pensiun. Persiapan secara kesehatan, yaitu dengan menjaga lifestyle yang sehat. Dan untuk gen milenial yang sekarang menjadi PNS, tentunya harus terus memperbaiki pola kebijakan dan perbaikan pelayanan yang bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama dengan digitalisasi. Generasi milenial dan Gen Z diharapkan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan penduduk dengan menghasilkan anak yang seimbang dan berkualitas, menghormati lansia sekarang karena nanti milenial akan menjadi penduduk lansia, membangun kebijakan yang mendukung penghidupan lansia yang sejahtera ke depan. Strategi selanjutnya yang harus diterapkan adalah mendorong pemerataan persebaran penduduk. Hal ini penting agar tidak terjadi kepadatan penduduk di satu tempat yang berdampak negatif pada kualitas hidup dan lingkungan pada tempat tersebut. Insentif yang dapat disediakan oleh pemerintah seperti pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyediaan kesempatan kerja dan permodalan, penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang berkualitas. Bapak Wakil Presiden, Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta hadirin yang kami hormati. Musrenbangnas tahun 2023 dilaksanakan secara offline yang diharapkan meningkatkan optimisme kita semua
untuk bangkit dari kondisi keterpurukan akibat pandemi sehingga mampu mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai penjabaran tahun akhir RPJMN tahun 2020-2024, RKP tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema RKP dijabarkan lebih lanjut dengan tetap mempertahankan 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2024. Pada rancangan awal, rencana kerja pemerintah tahun 2024 telah ditetapkan target sasaran pembangunan yang menjadi perhatian kita semua. Pertama, pertumbuhan ekonomi antara 5,7 hingga 5,7%, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5 hingga 5,7%, rasio Gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02, penurunan emisi gas rumah kaca pada angka 27,27%, nilai tukar nelayan 107 hingga 110, nilai tukar petani 105 hingga 108. Pada tahun 2024 kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerjasama dengan para non-state actor. Beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi highlight atau penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui 8 arah kebijakan, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu pada 2024. Dalam RKP tahun 2024 akan dilanjutkan pelaksanaan major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional dengan penekanan pada 16 major project berdasarkan arah kebijakan RKP tahun 2024. Perencanaan seluruh major project itu dipertajam dengan menggunakan mekanisme clearing house untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, bukan hanya send tapi deliver. Dapat pula kami laporkan Bapak Wakil Presiden, penyusunan RKP tahun 2024 telah melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti forum konsultasi publik, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, serta musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang dimulai sejak 2 Mei 2023. Musrenbangnas melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pelaksanaan serangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang menjamin sinergi seluruh pelaku pembangunan antar instansi pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pasca Musrenbangnas akan dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI dan penetapan peraturan presiden tentang RKP tahun 2024 sebagai dasar penyusunan nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memberikan penghargaan pembangunan daerah. Dan PPD ini merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam melaksanakan pembangunan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten. Penghargaan ini merupakan
yang kesekian kalinya, dan dengan adanya penghargaan pembangunan daerah ini diharapkan dapat memotivasi dan mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan applicable. Semoga kesempatan yang baik ini dapat semakin meningkatkan komitmen kita bersama untuk mempersiapkan Indonesia maju yang akan datang. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq billahi fisabilil haq wallahu musta'an wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Mono Arfa. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita lihat bersama video pemenang penghargaan pembangunan daerah PPD, di mana penghargaan pembangunan daerah merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap pembangunan tingkat provinsi, kabupaten, kota dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan. Kegiatan ini adalah proses evaluasi dalam bentuk ajang penghargaan yang menilai dokumen rencana kerja pemerintah daerah RKPD, proses penyusunan RKPD, capaian pembangunan, dan inovasi di daerah. Penghargaan ini memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan. Ya, dan hadirin yang kami hormati, berikut kami tampilkan video pemenang penghargaan pembangunan daerah. Pandemi telah meluruh dan kita menguat, menatap cakrawala dan terbang ke langit biru. Asa mekar mewarnai pembangunan. Pertumbuhan meningkat, kemiskinan menurun signifikan, pengangguran berkurang, mendekati kesejahteraan, menyambut transformasi ekonomi dengan mantap. Untuk mendorong daerah selalu bersemangat meningkatkan kualitas pembangunan, Kementerian PPN atau Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui penghargaan pembangunan daerah. Penghargaan pembangunan daerah mempraktikkan evaluasi kreatif dengan provinsi, kabupaten, dan kota untuk menguatkan sinergi pusat dan daerah, menciptakan ruang kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah, serta menggugah motivasi untuk kesejahteraan dan kemajuan. Melalui rencana pembangunan yang matang dan implementasi yang baik, serta didukung inovasi dalam menjawab permasalahan, penghargaan pembangunan daerah tahun 2023 diharapkan dapat menambah daftar daerah-daerah terbaik yang menginspirasi untuk pemerataan kesejahteraan, kemajuan, dan keberlanjutan. Salam pembangunan. PPD melibatkan tim penilai independen yang terdiri dari akademisi, profesional, jurnalis, dan NGO. Tim penilai utama diperkuat oleh lintas kementerian, serta tim penilai teknis lintas sektoral. Sesuai tradisi, PPD selalu memberikan inovasi fitur setiap tahunnya, di mana tahun 2023 ini ditambahkan Additional Indicator for Local Content, sebuah penilaian baru yang terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Supporting Reference Document for Provincial Evaluation, sebuah penguatan informasi daerah lewat dokumen suplemen untuk proses penilaian terhadap provinsi. User-friendly Digital Evaluation System yang membuat penilaian web-based untuk pengguna pusat dan daerah jauh lebih mudah digunakan. Di masa transisi selepas pandemi, Digital Evaluation System masih diterapkan untuk efisiensi dan transparansi. Untuk melengkapi, hybrid system dilakukan melalui kombinasi luring dan daring. Adapun tahap penilaian adalah sebagai berikut. Tahap 1, Desk Review melalui penilaian dokumen rencana kerja pemerintah daerah dan dokumen inovasi. Tahap 2, In-depth Interview melalui presentasi oleh daerah dan wawancara intensif oleh tim penilai. Tahap 3, verifikasi melalui FGD dan kunjungan lapangan. PPD memberi ruang untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah secara lebih konstruktif, ramah, dan berkelanjutan. PPD membuka akses informasi untuk pembelajaran pembangunan daerah bagi semua daerah dan masyarakat luas. PPD mengupayakan kemajuan, inklusivitas, dan keberlanjutan. PPD menginspirasi provinsi, kabupaten, dan kota. Memperkuat silaturahmi antara pusat dan daerah. Memantik kemajuan semua penjuru dengan merata.
Para audiens yang terhormat, inilah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian PPD 2023. 12 provinsi terbaik tahun 2023. 12 kabupaten terbaik tahun 2023. 10 kota terbaik tahun 2023. Provinsi terbaik ketiga, Jawa Barat. Inovasi petani milenial bertujuan untuk mengakselerasi regenerasi petani melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan serapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani. Provinsi terbaik kedua, Sumatera Selatan. Inovasi gerakan Sumsel Mandiri Pangan menjaga ketersediaan pangan melalui bibit tanaman, komoditi yang memengaruhi inflasi, serta merubah mindset dari konsumen menjadi produsen. Provinsi terbaik pertama, Jawa Tengah. Inovasi biogenik shallow gas, energi baru terbarukan, menjadikan desa mandiri energi, mengubah pemakaian clean energi, mengajarkan teknologi, memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Kabupaten terbaik ketiga, Garut. Inovasi Gentra Karya berkontribusi terhadap penurunan TPT, melibatkan akademisi, dunia usaha, media, serta berdampak peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja, dan wirausaha. Kabupaten terbaik kedua, Aceh Barat. Inovasi CSR untuk masyarakat miskin makin sejahtera, dilakukan hulu hilir berdasarkan potensi daerah dengan pendanaan APBD dan swasta. Kabupaten terbaik pertama, Temanggung. Inovasi gerakan membangun dari desa pinggiran berbasis kesehatan, lingkungan, dan ekonomi yang meningkatkan pendapatan petani, mengurangi sampah, dan menurunkan stunting. Kota terbaik ketiga, Semarang. Food Startup Challenge (FSC) bertujuan membangun ketahanan pangan kota secara inklusif dan berkelanjutan yang terdiri dari tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kota terbaik kedua, Palu. Inovasi Palu Kota Keller Indonesia adalah upaya menumbuhkan UMKM, pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan kesehatan dengan memanfaatkan tanaman kelor. Kota terbaik pertama, Sukabumi. Inovasi Dana Kitri Sukabumi Creative Hub mendorong tumbuhnya creative planner melalui akselerasi dan penataan ekonomi kreatif seperti classroom, festival, bootcamp, meningkatkan jumlah pelaku ekraf, wirausaha, pendapatan sektor pajak, dan menurunkan TPT. Penghargaan khusus bidang ekonomi hijau dan rendah karbon diberikan kepada pemerintah Provinsi Riau atas diterbitkannya peraturan gubernur tentang rencana pembangunan rendah karbon sebagai bentuk komitmen implementasi ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan. Penghargaan khusus bagi provinsi yang memulai inisiasi awal untuk sirkular ekonomi diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmen dalam penerapan energi terbarukan yang rendah karbon serta tingkat daur ulang dan pengolahan sampah yang tinggi dalam rangka mewujudkan efisiensi sumber daya menuju ekonomi sirkular. Penghargaan khusus daerah dengan inovasi pembiayaan alternatif tahun 2023 diberikan kepada pemerintah Kabupaten Madiun atas terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama proyek KPBU alat penerangan jalan dalam rangka peningkatan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Selamat kepada penerima penghargaan pembangunan daerah tahun 2023. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan pembangunan daerah. Nah, dengan adanya PPD ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan atau applicable. Iya, penghargaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah serta mendorong inovasi-inovasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional. Sekali lagi selamat. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pada saat ini kita akan memasuki rangkaian peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Nah, proyeksi penduduk 2020-2050 ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk Indonesia di masa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk berperan sangat penting dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk perencanaan pembangunan. Ya, untuk itu kami mohon yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin untuk berkenan memberikan arahan. Dilanjutkan dengan meluncurkan hasil proyeksi penduduk 2020-2050. Kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara ini sebagai bagian penting daripada upaya mewujudkan visi Indonesia berdaulat, maju, adil, makmur di 2045. Hadirin sekalian, Musrembangnas ini menjadi forum yang krusial untuk sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan prioritas nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perumusan rencana kerja pemerintah RKP 2024. RKP 2024 akan menjadi rencana kerja tahun terakhir dari periode rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Tentu kita harus bergegas dan semakin fokus pada upaya penuntasan pencapaian target-target RPJMN. Tema yang diusung yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu RKP 2024 harus mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Adapun pembangunan yang berkelanjutan diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Pembangunan yang inklusif digerakkan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Sementara itu, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2024 juga membutuhkan investasi BUMN dan swasta selain investasi pemerintah. Oleh karenanya, kemudahan investasi yang dijamin oleh regulasi sangat diperlukan guna mendorong pelibatan BUMN dan swasta. Selain itu semua, saya kira perlu pula mencari dan memanfaatkan peluang ekonomi baru. Salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah. Sektor ini masuk dalam gerbong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama karena prinsipnya yang inklusif dan universal, serta mengedepankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, saat ini Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan agenda penting ke depannya.
Agenda krusial yang menanti antara lain pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 sebagai pesta demokrasi yang harus kita jaga bersama agar berlangsung aman dan damai. Saya menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional terutama Ibu Kota Nusantara agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Kemudian bonus demografi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Beberapa negara yang tercatat berhasil memanfaatkan bonus demografinya berhasil pula meningkatkan PDB per kapitanya hingga 3 kali lipat. Bagi Indonesia, tentu ini menjadi peluang emas. Bagaimana bonus demografi yang ada bisa dioptimalkan untuk memacu PDB per kapita agar Indonesia dapat masuk ke dalam kategori upper middle income country di tahun 2025. Oleh karena itu, dokumen proyeksi penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut. Tantangan lainnya yang tidak kalah penting baik bagi Indonesia maupun masyarakat dunia yaitu triple planetary crisis akibat perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis tersebut menjadi satu hal yang penting dan harus menjadi perhatian. Hadirin sekalian, berpijak dari kondisi tersebut, beberapa pesan saya kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah. Pertama, jadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan. Kemudian penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, provinsi dan kabupaten kota, saya minta betul-betul memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP dan sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia Emas 2045. Yang kedua, pastikan persiapan pelaksanaan major proyek dan proyek strategis nasional sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat. Ketiga, rumuskan target, tujuan, dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJMN 2005-2025 akan segera berakhir. Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya. Terakhir, saya minta secara khusus Kementerian PPN Bappenas untuk mengawal penyusunan RKP 2024 maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang periode selanjutnya, utamanya untuk memastikan ketercapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, secara khusus saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan
pembangunan daerah. Terus tingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah dengan perencanaan, pelaksanaan dan inovasi pembangunan demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, proyeksi penduduk 2020-2050 saya nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin untuk meluncurkan secara simbolis proyeksi penduduk 2020-2050. Peluncuran ditandai dengan menekan tablet di podium oleh Bapak Wakil Presiden dan didampingi oleh, kami mohon untuk maju ke atas panggung, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Hadirin yang terhormat, segera kita akan menyaksikan bersama peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Kami juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Baik, akan kami mulai hitung mundur dalam 3, 2, 1. Atas diluncurkannya proyeksi penduduk 2020-2050. Kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden beserta Bapak-Bapak yang mendampingi untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Foto bersama 3, 2, 1. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Wakil Presiden dengan yang mendampingi untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, boleh kita sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita saksikan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Dengan demikian kita telah tiba pada penghujung acara hari ini. Sebelum menutup rangkaian pada pagi hari ini, marilah kita bersama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Thohir Afandi. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan kepala
untuk berdoa memohon anugerah dan ampunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan saya baca secara Islam. Hadirin yang beragama lain, dengan hormat kami mohon untuk turut berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li asatidhina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wa hassil maqasidana subhanal ghafuril wadud. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wala taj'al fina wala haulana wala bainana saqiyan wala matruda wala mahruma. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia aminan mutmainna sakha'an rakha'an wa sa'iri biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Thohir Afandi, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengarahan Wakil Presiden RI pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dimohon untuk tetap berada di ballroom dikarenakan Bapak Wakil Presiden akan melakukan doorstop dengan teman-teman media di depan. Jadi untuk menjaga ketertiban kami mohon untuk tetap berada di ruangan ballroom ini. Terima kasih. Baik, pemirsa, baru saja kita sudah selesai menyaksikan seluruh rangkaian acara yang digelar pada hari ini oleh pihak Kementerian PPN dan juga Bappenas. Tadi kita juga sudah bersama-sama saksikan peluncuran proyeksi penduduk tahun 2020-2050 secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dan saya sampai dengan saat ini juga masih bersama dengan Bapak Erwin Dimas, PLT Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas. Pak Erwin, tadi kita sudah bersama-sama simak ya apa yang menjadi arahan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada juga beberapa poin yang dijabarkan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas. Kita akan
bahas satu persatu, Pak Erwin. Yang pertama saya tertarik membahas soal arahan. 4 arahan Wakil Presiden kepada Kementerian PPN dan Bappenas. Saya akan bacakan, izin Pak, bacakan satu persatu. RKP ini menjadi panduan komprehensif. Kemudian yang kedua, kesiapan pelaksanaan major project dan proyek strategis nasional. Kemudian ada juga merumuskan target, tujuan, strategi pembangunan yang berkesinambungan. Dan yang keempat adalah kawal susun RKP periode jangka panjang. Ya. Ada 4 arahan utama, Pak Erwin. Bagaimana kemudian hal ini dijawab, Pak Erwin? Ya, terima kasih Mas. 4 arahan Wakil Presiden, saya pikir itu terutama juga kepada Bappenas, ya, dan sekaligus juga kepada semua kementerian dan semua pemerintah daerah yang hadir pada saat ini. Ya, pertama dikatakan bahwa RKP ini pedomanilah, gitu kan? Karena di dalam RKP ini kita sudah menyusun secara komprehensif semua bidang yang ada, gitu ya, dengan berbagai pertimbangan yang ada, proses yang panjang, gitu, sehingga dia bisa menjadi sebuah arah kita mau kemana 2024, gitu ya. Semacam navigator begitu ya, Pak? Semakin navigator, semakin kemudi untuk ke depan itu. Apalagi kalau kita kaitkan bahwa 2024 itu yang krusial, sehingga sangat penting lah sebetulnya kita mengikuti pedoman ini. Itu adalah yang RKP yang dikatakan oleh Pak Wapres tadi. Sekaligus juga bukan hanya sebagai pedoman dalam menyusun rencana, tapi pedoman dalam mengalokasikan anggaran, baik di dalam pusat maupun juga di provinsi dan kabupaten. Itu saya pikir message yang clear dari Pak Wapres yang menjadi perhatian kita semua pada siang ini. Baik, saya juga tertarik Pak Erwin untuk membahas soal ada satu variabel yang disampaikan menarik berulang-ulang, baik itu oleh Wapres maupun oleh Pak Suharso terkait dengan kesinambungan pusat dan daerah. Ini menjadi salah satu challenge Pak Erwin, bagaimana mengimplementasikan dan menerjemahkan supaya terjemahannya dari pusat sampai tingkat kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa itu sama message-nya Pak. Ini bagaimana Pak menjaga hal ini? Jadi memang setelah kita memasuki otonomi daerah, era otonomi daerah secara masif gitu ya, itu sudah terbagi sebetulnya. Apa tugas pusat, apa tugas provinsi, apa tugas kabupaten kota, dan juga sekarang desa kan begitu. Nah sekarang dengan adanya tujuan kita mau kemana 2045 atau kemana kita 2024, kita harus menyusun sebuah rencana. Nah rencana itu ya harus meliputi gimana pusat, gimana provinsi, gimana kabupaten kota, gimana desa. Itulah yang namanya sinkronisasi itu. Sebagai contoh, mungkin tadi dikatakan juga oleh Pak Wakil Presiden gitu ya, bahwa mengenai inklusif. Ya. Di situ ada mengenai sebetulnya pengentasan kemiskinan. Ya. Kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab kita semua. Itulah arti penting kata sinkronisasi itu. Berbagai program-program kita sudah desain, apa fungsi daerah, apa fungsi pusat. Sehingga kita harapkan itu akan semakin membuat kita semua berdaya gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pembangunan kita saat ini. Oke, tapi seringkali selama proses berjalannya waktu ini Pak, dalam proses sinkronisasi ini kan pasti ada sesuatu kendala, suatu hambatan. Itu yang paling sering muncul apa dan solusinya bagaimana Pak nanti di tahun 2024 nanti ini? Jadi di dalam proses RKP ini, sinkronisasi kita lakukan sejak dari awal. Desa, kabupaten, provinsi yang akhirnya di pusat. Makanya dikatakanlah penutupan Musrenbangnas. Jadi penutupan proses yang panjang dari bawah ke atas itu. Memang kendala-kendalanya itu ada, antara lain begini. Satu, permasalahan sedemikian besar di kita itu. Demand sedemikian besar, hal yang kita perbaiki sedemikian besar gitu ya. Di tengah kita memiliki sumber daya yang terbatas. APBN yang juga terbatas. Itulah kita harus pandai-pandai memilih mana yang paling duluan. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian berembuk bersama secara teknokratis maupun secara politis dan sebagainya, melihat mana yang paling penting. Itu tantangan yang kita hadapi dalam pembangunan saat ini. Memilih di antara kebutuhan yang sedemikian besar. Sorry Pak, skala prioritas ini kan apakah dari pusat sampai ke tingkat daerah, kabupaten, kota itu harus selaras semuanya atau boleh berbeda-beda? Karena masing-masing daerah tentu dengan punya kondisi yang berbeda, Pak Erwin. Saya pikir selaras iya, tapi sama tidak. Kita tidak menyamakan, karena menyamakan itu adalah lain dengan pilihan politik dan ekonomi saat ini. Kita memiliki perbedaan yang ada, yang kita harus hormati itu, gitu kan ya. Sehingga kita memilih bahwa kita harus selaras, bukan harus sama. Maka tadi kita katakan ada tema inklusif,
tema kesinambungan, ya itulah yang menjadi pedoman. Jadi ke arah mana kita bergerak bagi semua elemen di bangunan kita saat ini. Spiritnya yang penting sama. Spiritnya harus sama. Bagaimana mereka melakukan itu tergantung dari kondisi dan lapangan. Karena masing-masing daerah, masing-masing kabupaten kota kondisinya berbeda-beda ya Pak. Kulturnya juga berbeda-beda. Baik. Yang juga tidak kalah menarik terkait dengan yang disampaikan oleh Wakil Presiden tadi Pak Erwin adalah terkait dengan ada 4 tantangan dan agenda penting ke depan. Ini juga berpotensi ya mewarnai lah dari RJP RKP 2024 ini, Pak Erwin. Pertama soal pemilu dan pilkada serentak, IKN, bonus demografi dan perubahan iklim. Ada tanggapan Pak? Ada respon? Pemilu pasti, gitu ya. Itu tak dapat kita lupakan. Itu ada pengaruhnya bagi proses pembangunan yang ada kan. Tapi jangan sampai itu membuat fondasi kita goyah. Itu adalah pesta demokrasi. Jadi kita tetap megang arahan itu adalah pesta yang kita semua harus mengikutinya, harus kemudian merayakannya dengan berbagai aturan yang ada. Karena itu sebenarnya adalah cara kita untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi jangan sampai dengan yang pendek, yang katakanlah politik itu bisa merusak tujuan pembangunan jangka panjang kita. Nah, gunakan itu untuk kita memilih sampai dengan arah Indonesia Emas 2045. Lompatannya ada di situ. Yang kedua, saya tadi merecall pernyataan Pak Wapres bahwa jangan lupa juga ada mengenai kesinambungan, lihat lingkungan gitu kan. Iya, betul. Tadi saya sampaikan di awal kita bicara tadi bahwa 2024 itu diperkirakan akan El Nino. Karena ada kekeringan, contoh itu, karena kekeringan. Nah, ini kan waspada itu. Bagaimana ketahanan pangan kita, bagaimana produksi padi kita, bagaimana dengan peran daerah, bagaimana peran pusat. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Itu antara lain message yang saya pikir disampaikan oleh Pak Wapres tadi. Oke, baik. Terkait dengan bonus demografi, Pak Erwin, ini suatu tantangan, tapi di satu sisi juga menjadi peluang. Kalau ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan tidak mungkin Indonesia juga lepas dari negara berkembang menjadi negara maju. Ini implementasinya seperti apa Pak mengawal hal ini? Peran Bappenas seperti apa? Desainnya acara kita pada hari ini, proyeksi pembangunan mendapat porsi yang cukup dominan. Karena kita menganggap bahwa proyeksi penduduk itu ada merupakan hal yang kita harus pedomani. Salah satunya adalah tadi itu, bagaimana dengan bonus demografi, bagaimana dengan beban katakanlah generasi kita ke depan, gitu kan? Itu harus menjadi bagian dari dasar penyusunan dari produk-produk pembangunan kita. Termasuk juga kita bisa melakukan prediksi bagaimana kemiskinan antara timur dan barat dengan menggunakan proyeksi ini. Pendekatannya bagaimana? Pendekatan pembangunan infrastruktur untuk kemiskinan di Jawa berbeda dengan yang di Papua, berbeda dengan di Sumatera. Makanya tadi saya sangat gembira bahwa kita bisa launching pada hari ini mengenai proyeksi penduduk tadi. Jadi bukan hanya number jumlah penduduk, tapi komposisinya bagaimana. Itu yang menjadi hal penting bagi kita di dalam perencanaan pembangunan. Terkait dengan disparitas tadi, Pak Erwin yang ada sampaikan antara timur dan barat, kemudian antara kota dan desa, mungkin ini juga menjadi salah satu kendala ya. Ada upaya tidak untuk memperkecil celah disparitas itu antara timur, barat, kota, dan desa supaya tidak terlalu lebar itu Pak celahnya? Kita selalu upayakan semenjak zaman Orde Lama sampai dengan saat itu merupakan PR. PR bagaimana kita bisa meminimisirlah gap yang ada itu ya. Salah satunya langkah yang terobosan yang dilakukan Pak Presiden saat ini dan Kabinet saat ini adalah IKN. IKN adalah bagian dari itu. Tidak bisa kita memandang IKN hanya masalah perpindahan ibu kota. Tapi IKN adalah merupakan strategi sebetulnya bagaimana kita penyebaran pembangunan dapat terjadi. Kalau di beberapa tempat jika ada pertumbuhan di beberapa tempat, pasti perekonomian juga akan lebih merata daripada ketika satu tempat yang tumbuh gitu ya. Nah itulah saya pikir desain IKN itu merupakan sebuah strategi yang komprehensif saya pikir yang dipilih oleh pemerintah saat ini untuk mengentaskan satu masalah timur barat, kota dan desa. Supaya tidak ada kesan yang namanya Jawa sentris begitu ya? Ya. Baik. Pak Erwin, kita tadi juga mendengar beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ya. Ada banyak poin tadi disampaikan. Yang pertama saya catat adalah masih terkait dengan sebenarnya bonus demografi. Ada sebuah pernyataan dilontarkan, manfaatkan jumlah penduduk yang besar. Ini manfaatkan jumlah penduduk yang besar kemudian yang meningkat 50 sekian % dibandingkan dengan tahun 2020. Ini untuk sektor apa? Untuk hal apa Pak? Manfaatkan dalam artian positif gitu ya. Berarti kita akan punya tenaga kerja
yang cukup besar saat itu dengan berbagai tahun yang diproyeksikan tadi. Tetapi jangan menafsirkan bahwa itu adalah selalu positif. Pak Menteri bilang pergunakan itu. Makanya labor yang tadi besar tadi harus kita equip, kita lengkapi dengan skill yang memadai juga. Sehingga modal yang ada bukan menjadi beban, tapi modal yang ada menjadi faktor kita untuk mendorong pertumbuhan ke depan. Jadi Indonesia bukannya sebagai pasar dari produk dari luar negeri ke sini, tapi kita juga melakukan ekspansi keluar dengan labor yang lebih memiliki skill. Itulah kata manfaatkan tadi saya pikir. Labor yang lebih memiliki skill, ini berarti kalau saya baca ada kaitannya sebenarnya dengan salah satu visi besar Presiden Jokowi terkait dengan hilirisasi industri ya, supaya tidak raw material yang diekspor tapi juga setengah jadi atau bahkan jadi. Pak Erwin, sebelum kita mendalami soal hal ini lebih dalam lagi, saya juga ingin ajak pemirsa untuk kembali mendengarkan kutipan pidato atau pernyataan yang disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang telah kami rekam. Berikut ini. Menerapkan sistem pengasuhan anak yang baik. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran. Proyeksi ini juga menggambarkan bahwa untuk gen milenial dan gen Z yang ke depan akan menjadi lansia dan pralansia seharusnya bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah persiapan pensiun dengan terus mengumpulkan bekal secara ekonomi, yaitu dalam bentuk jaminan pensiun, persiapan secara kesehatan, yaitu dengan menjaga lifestyle yang sehat, dan untuk gen milenial yang sekarang menjadi PNS, tentunya harus terus memperbaiki pola kebijakan dan perbaikan pelayanan yang bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama dengan digitalisasi. Generasi milenial dan Gen Z diharapkan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan penduduk dengan menghasilkan anak yang seimbang dan berkualitas, menghormati lansia sekarang karena nanti milenial akan menjadi penduduk lansia, membangun kebijakan yang mendukung penghidupan lansia yang sejahtera ke depan. Strategi selanjutnya yang harus diterapkan adalah mendorong pemerataan persebaran penduduk. Hal ini penting agar tidak terjadi kepadatan penduduk di satu tempat yang berdampak negatif pada kualitas hidup dan lingkungan pada tempat tersebut. Insentif yang dapat disediakan oleh pemerintah seperti pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyediaan kesempatan kerja dan permodalan, penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang berkualitas. Bapak Wakil Presiden, Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta hadirin yang kami hormati. Musrenbangnas tahun 2023 dilaksanakan secara offline yang diharapkan meningkatkan optimisme kita semua untuk bangkit dari kondisi keterpurukan akibat pandemi sehingga mampu mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai penjabaran tahun akhir RPJMN tahun 2020-2024, RKP tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema RKP dijabarkan lebih lanjut dengan tetap mempertahankan 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2024. Pada rancangan awal, rencana kerja pemerintah tahun 2024 telah ditetapkan target sasaran pembangunan yang menjadi perhatian kita semua. Pertama, pertumbuhan ekonomi antara 5,7 hingga 5,7%, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5 hingga 5,7%, rasio Gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02,
penurunan emisi gas rumah kaca pada angka 27,27%, nilai tukar nelayan 107 hingga 110, nilai tukar petani 105 hingga 108. Pada tahun 2024 kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerjasama dengan para non-state actor. Beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi highlight atau penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui 8 arah kebijakan, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu pada 2024. Dalam RKP tahun 2024 akan dilanjutkan pelaksanaan major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional dengan penekanan pada 16 major project berdasarkan arah kebijakan RKP tahun 2024. Perencanaan seluruh major project itu dipertajam dengan menggunakan mekanisme clearing house untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, bukan hanya send tapi deliver. Dapat pula kami laporkan Bapak Wakil Presiden, penyusunan RKP tahun 2024 telah melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti forum konsultasi publik, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, serta musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang dimulai sejak 2 Mei 2023. Musrenbangnas melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pelaksanaan serangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang menjamin sinergi seluruh pelaku pembangunan antar instansi pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pasca Musrenbangnas akan dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI dan penetapan peraturan presiden tentang RKP tahun 2024 sebagai dasar penyusunan nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memberikan penghargaan pembangunan daerah. Dan PPD ini merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam melaksanakan pembangunan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten. Penghargaan ini merupakan yang kesekian kalinya, dan dengan adanya penghargaan pembangunan daerah ini diharapkan dapat memotivasi dan mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan applicable. Semoga kesempatan yang baik ini dapat semakin meningkatkan komitmen kita bersama untuk mempersiapkan Indonesia maju yang akan datang. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq billahi fisabilil haq wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Baik pemirsa, itu tadi adalah kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di acara penutupan acara pada hari ini. Dan saya masih bersama dengan Pak Erwin. Pak Erwin, ya. Panjang tadi kita kembali dengarkan speech yang disampaikan oleh Pak Suharso, tetapi semuanya adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Yeah. Salah satunya adalah terkait dengan pemerataan penduduk ini Pak Erwin. Yeah. Ini yang dimaksud dengan pemerataan penduduk dalam hal apa saja? At least paling tidak ada dua hal. Satu antar daerah, antar wilayah. Pemerataan antara kota desa, timur barat, Jawa non-Jawa, itu satu wilayah. Satu lagi pemerataan antar pendapatan, antara kaya dan miskin.
Jadi dua itu konteks yang Pak Menteri saya sampaikan tadi, bahwa adalah istilah pemerataan. Jadi dua konteks tadi disampaikan beliau. Secara kewilayahan Ya. dan secara ekonomi. Ekonomi. Oke, kemudian ketika itu berhasil diratakan ya dari segi ekonomi ataupun kewilayahan, lalu apa? Ketika itu berhasil diratakan, apa dampaknya? Waduh, kalau berhasil diratakan itu udah sangat prestasi yang sangat luar biasa itu ya. Bahkan di negara maju pun juga masih ada juga gap itu. Tapi paling tidak Indonesia itu harus tanda kutip mengurangi dulu deh gapnya yang ada dulu deh. Jangan kita berpikir bahwa menghilangkan. Itu masih sangat jauh gitu ya. Kita kurangi dulu gapnya. Katakanlah antar wilayah dulu deh Mas. Antar wilayah dulu ya. Katakanlah antar timur dengan barat kita. Itu dulu mungkin yang kita selesaikan permasalahannya itu. Atau misalnya antar kaya dan miskin gitu ya, misalnya kita bicara begitu. Bagaimana dengan akses air minum orang miskin? Itu aja deh. Bandingkan dengan kita di kota yang air minumnya gampang gitu ya. Bandingkan dengan desa, bandingkan dengan yang daerah kekeringan atau daerah slum area, daerah kumuh gitu ya. Bagaimana kita bisa mengimbangi itu? Itu untuk pelayanan dasar. Itu pun pemerataan yang kita bicara di situ kan. Bagaimana agar orang yang hidup di Indonesia memiliki hak yang sama untuk air minum. Oke, berarti endingnya ada ketika ini sudah berhasil benar-benar terrealisasi, setidaknya dua itu tadi ya, secara ekonomi dan secara kewilayahan. Dua indikator itu. Itu endingnya ada di kesejahteraan berarti ya? Ada kesejahteraan. Ada kesejahteraan. Oke. Itu yang mewujudkan Indonesia adil dan makmur, ya gitu kan? Oke. Ya di situ letaknya sebetulnya. Arahnya ke situ. Oke. Bukan tidak mungkin, tapi nanti suatu saat someday itu gap itu akan hilang, tetapi bertahap ini dikecilkan dulu ya, disparitasnya. Dikecilkan dulu. Oke, baik. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk mengecilkan itu Pak? Nanti saya simpan itu bukan karena apa. Nanti kita akan launching untuk yang Indonesia Emas 2045. Oke. Di dalam dokumen RPJP kita, proyeksi kita sampai 2045 ada angka-angka itu. Saya nggak mau memberikan spoiler dulu saat ini gitu. Nanti sudah ketahuan dulu. Masih disimpan dulu ya ini. Masih simpan dulu. Itu kita proyeksikan mungkin dalam beberapa waktu ke depan. 1, 2, 3 minggu depan kita akan lakukan launching. Tapi itu angkanya PJP. sudah konkret ya Pak ya? I mean sudah oke, kita kurangi sekian persen gapnya dalam waktu sekian tahun. Caranya gimana? Itu ada termasuk how-nya ya? Ya, walaupun karena kita bicara 20, pasti dia secara lebih agak makro gitu kan ya. Termasuk juga pengembangan wilayahnya. Mau di mana nanti akan ada. Ada di dalam PJP 2045 nanti. Oke, itu Tunggu, semua sabar dulu. tertuang di situ ya. Sabar dulu. Kita bicara 2024 dulu nih, 2024 dulu saat ini. Oke, terkait dengan tadi juga yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Suharso ini, Pak Erwin adalah terkait dengan generasi milenial dan juga generasi Z yang juga harus bisa lebih adaptif dengan zaman ini begitu. Bagaimana Pak? Nah, ini kan bagian dari proyeksi penduduk tadi ya. Nanti akan kelihatan tuh berapa generasi Z kita, berapa generasi milenial kita, dan titik tertentu dia pada umur berapa. Itu impact-nya bukan hanya masalah komposisi semata, tapi itu akan pengaruh dengan beban generasi. Katakanlah misalnya asuransi BPJS kita, itu ada pengaruhnya dengan angka-angka itu. Kemudian misalnya dengan katakanlah generasi baru lagi nih yang akan berada pada tahun 2035 misalnya. Di situ kan kita harus melihat ya komposisi wanitanya berapa, pendidikannya berapa, laki-lakinya berapa, untuk kemudian kita memilih strategi yang paling tepat, paling jitu agar dia memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dan tingkat distribusi yang lebih merata, termasuk tingkat kompetitifnya lebih baik dengan dunia luar. Jadi itu yang akan menjadi pertimbangan kita di Bappenas ya. Baik. Terkait dengan tahun 2024, Pak Erwin, apa sih kira-kira ada beberapa poin tidak yang ingin dicapai supaya 2024 itu betul-betul bisa menjadi pijakan yang kuat begitu untuk melangkah di tahun-tahun berikutnya? Aspek apa saja yang ingin dikejar? Saya akan mengembalikan isu ini ke tema tadi, bahwa kita akan transformasi ekonomi, inklusivitas dan sebagainya. Dan itu merupakan step by step. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita bicara transformasi ekonomi selesai 2024. No, nggak akan begitu. Tapi ada step-stepnya gitu ya. Antara lain nih, kalau kita contohkan yang paling bawah lagi, masalah jalan. Jalan daerah, saya lagi rame nih kan. Jalan daerah kita gitu kan. Habis Lampung ya Pak ya? Habis Lampung kan begitu. Sebetulnya itu permasalahan yang kita tengarai ada. Dari dalam setahun 2 tahun terakhir ini.
sehingga keluarlah impres mengenai jalan daerah itu, kan begitu. Itu salah satu terobosan yang kita lakukan setelah kita melihat kondisi bahwa ternyata daerah juga memiliki masalah di situ dibandingkan dengan kekuatan APBD mereka, sehingga pemerintah ambil jalan bahwa ini sudah impres. Itu untuk apa? Kalau itu sudah baik, kemantapan jalan, transformasi ekonomi itu akan jauh lebih gampang. Barang-barang akan gampang masuk ke kota, gitu kan ya. Masyarakat akses akan lebih gampang ke kota. Itu salah satu contoh kecil tuh. Jadi saya tidak bicara mengenai transformasi ekonomi secara gede gitu. Kecil tapi mendasar itu, Pak. Gitu. Kecil yang mendasar gitu kan. Iya. Makanya pemerintah tahun ini adalah tahun tanda kutip strategi baru pemerintah melalui impres jalan daerah itu. Itu terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk pembangunan jalan daerah. Ya. Baik, kalau tadi kita sudah menyimak kembali Pak Erwin statement disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sekarang kami ajak Anda pemirsa untuk kembali menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikut ini. Saya menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional terutama Ibu Kota Nusantara agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Kemudian bonus demografi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Beberapa negara yang tercatat berhasil memanfaatkan bonus demografinya berhasil pula meningkatkan PDB per kapitanya hingga 3 kali lipat. Bagi Indonesia, tentu ini menjadi peluang emas. Bagaimana bonus demografi yang ada bisa dioptimalkan untuk memacu PDB per kapita agar Indonesia dapat masuk ke dalam kategori upper middle income country di tahun 2025. Oleh karena itu, dokumen proyeksi penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut. Tantangan lainnya yang tidak kalah penting baik bagi Indonesia maupun masyarakat dunia yaitu triple planetary crisis akibat perubahan iklim, polusi dan degradasi keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis tersebut menjadi satu hal yang penting dan harus menjadi perhatian. Hadirin sekalian, berpijak dari kondisi tersebut, beberapa pesan saya kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah. Pertama, jadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan. Kemudian penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, provinsi dan kabupaten kota, saya minta betul-betul memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP dan sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia Emas 2045. Yang kedua, pastikan persiapan pelaksanaan major proyek dan proyek strategis nasional sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat. Ketiga, rumuskan target, tujuan, dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJMN 2005-2025 akan segera berakhir. Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan sekaligus bekal bagi
pemerintahan selanjutnya. Terakhir, saya minta secara khusus Kementerian PPN Bappenas untuk mengawal penyusunan RKP 2024 maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang periode selanjutnya, utamanya untuk memastikan ketercapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, secara khusus saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan pembangunan daerah. Terus tingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah dengan perencanaan, pelaksanaan dan inovasi pembangunan demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, proyeksi penduduk 2020-2050 saya nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Baru saja kita selesai menyimak kembali pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan penutupan Musrenbangnas RKP 2024. Pak Erwin, kita sudah di penghujung acara ini. Ya. Apa yang ingin kemudian dikejar atau dilakukan setelah Musrenbangnas RKP 2024 ini selesai digelar dan supaya segera tersinkronkan sampai dengan daerah? Apa selanjutnya, Pak? Jadi selanjutnya setelah kita hari ini selesai Musrenbangnas ini, kita akan bawa ke mitra pemerintah di DPR, ya, namanya itu pembicaraan pendahuluan, gitu ya, mendapat masukan dari mereka juga, bagaimana arah ke depan sebagainya, kita bahas sama-sama dan kita sepakati, setia. Untuk itu kemudian keluarlah Perpres pada bulan pertengahan tahun nanti, Juni-Juli itu keluar Perpres mengenai RKP. Situlah kemudian RKP ini menjadi pedoman di dalam penyusunan APBN. Yang akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus biasanya di Parlemen. Nah, jadi itu kaitannya. Dari Januari sampai dengan Juni itu kita menyusun perencanaan. Juni ke Desember itu mulai masuk penganggaran. Nah, itu prosesnya. Sinkronisasi terus kita lakukan, terutama dengan kemantapan kesiapan. Tadi juga ada arahan dari Pak Wapres, gitu ya. Hei, ini major project harus siap loh. Lahannya, aturannya. Kita masih punya waktu sampai dengan Desember. Untuk kita perdalam terus. Baik, terima kasih Pak Erwin Dimas, PLT Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas sudah berbagi sudut pandang pada kami di siang hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir live event kita untuk hari ini, penutupan Musrenbangnas RKP 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reno Reksa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.